Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, berkat rahmat karunia-Nya, kita masih diberikan kemampuan untuk terus belajar, memperbaiki diri, memahami diri kita dengan segala atribut yang melekat. Alhamdulillah, hari ini Pak Irwan akan mencoba menjelaskan tugas kelas individual yang kedua. Dulu masih ingat tugas yang pertama yang individual adalah tentang definisi dan bidang-bidang psikologi. Nah, hari ini tugas yang kedua adalah Anda akan diminta untuk melakukan telaah atas jurnal psikologi. Tugas kedua ini dimaksudkan untuk melajimkan, mengkondisikan Anda menjadi akrab, terbiasa, mengenali sejak sekarang, sejak dini, beragam model pendekatan dalam penelitian ilmiah bidang psikologi. Nanti Anda ke depan akan semakin tahu bahwa untuk memahami perilaku dan proses mental manusia secara umum ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Kuantitatif nanti beragam desain penelitiannya, baik yang eksperimental maupun non-eksperimen. Begitu juga dengan pendekatan kualitatif, ya, banyak ragamnya, ada fenomenologi, ada studi kasus, dan seterusnya. Kemudian, nah, untuk berhasil menyelesaikan tugas kedua ini, Anda akan diminta untuk menemukan satu artikel internasional di jurnal psikologi di alamat website ini. Jadi Anda nanti dapat artikel-artikel yang gratis dari American Psychological Association. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda diminta untuk membuat semacam rangkuman yang isinya adalah evaluasi kritis atas topik yang dimuat dalam artikel tersebut. Bisa artikel tentang pernikahan, artikel tentang agresivitas, artikel tentang politik, dan seterusnya. Nanti bidang topik apa yang Anda senangi, nanti bisa dibuka di sana. Ada berbagai macam jurnal ya. Satu saja. Baca keseluruhan artikel tersebut, kemudian buat catatan dan tuliskan catatan dengan kata-kata Anda sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan plagiarisme. Jadi tidak melakukan copy paste persis sama kalimat dengan kalimat dari jurnal yang Anda minati, Anda pilih tadi itu. Mengapa? Jika seperti demikian cara Anda menuliskan rangkuman, maka dipastikan rangkuman Anda mendapatkan nilai yang rendah karena mengandung unsur plagiarisme yang tinggi, penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Maka pastikan Anda menuliskannya, apa yang Anda tanggap, apa yang Anda pahami, kembali dalam bahasa Anda sendiri, kata-kata Anda sendiri. Sama seperti tugas yang individual maupun kelompok, ada ketentuan penulisan, Anda bisa lihat di sini diketik rapi di kertas ukuran A4, margin normal, huruf Calibri, Arial atau Times New Roman, spasinya 1,5 spasi. Kemudian tuliskan identitas lengkap, nama, NIM, email, dan nomor handphone di pojok kanan kertas paling atas. Wajib menggunakan buku referensi di sekarang berarti apa? Jurnal ya, jurnal Anda. Nanti sertakan juga jurnal. Jika Anda butuh yang lain, jurnal lain berarti sertakan juga. Nah, ringkasan dikumpulkan pada saat selesai UTS. Kalau tidak salah tanggal 16 ya, tanggal 16. Jadi kalau Anda hari Senin kuliahnya, berarti dikumpulnya hari Senin tanggal 16. Kalau hari Selasa berarti dikumpulnya tanggal 17 ya. 17 apa?
November ini ya? Oke. Kemudian apa saja rangkumannya? Pertama, nama penulis, nama belakang setiap penulis artikel. Artinya, dimungkinkan sebuah artikel jurnal itu ditulis lebih dari satu orang. Nah, yang Anda tuliskanlah nama belakang. Kemudian tahun berapa, apa judul artikelnya. Kemudian poin kedua yang Anda perlu tuliskan dalam rangkuman itu adalah rumusan topik atau permasalahan. Permasalahan apa yang ingin dijelaskan, apa yang ingin diceritakan, ingin ditemukan dalam jurnal tersebut. Kemudian untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut, desain penelitian apa yang digunakan oleh peneliti, oleh penulis artikel ini. Apakah pendekatan kuantitatif? Kalau pendekatan kuantitatif, desainnya apa? Eksperimen atau non-eksperimen? Begitu juga apakah pendekatan kualitatif, kualitatif yang seperti apa desainnya. Kemudian yang berikutnya adalah sampel untuk menguji hipotesis, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka sampel siapa yang dilibatkan, sampel siapa yang dipilih. Nah, bagaimana cara pemilihan sampelnya? Apakah pakai random sampling atau non-random sampling? Kemudian untuk menjawab rumusan topik, hipotesis, desain penelitian yang kita pakai, dan sampel yang kita gunakan, maka data yang diperoleh itu menggunakan pendekatan apa. Misalkan sekarang pengambilan data secara online. Menggunakan apa? Menggunakan kuesioner, wawancara, atau silahkan nanti diinikan. Setelah data diperoleh, maka dianalisis dan hasilnya akan dituliskan di laporan hasil. Apa saja yang dilaporkan dalam jurnal tersebut. Ringkas ya. Kemudian bagaimana hasil tersebut dibahas, dipetakan dalam riset-riset yang sejenis yang sudah dilakukan, riset yang relevan ya. Kemudian pasti setiap penelitian itu akan mengandung kelemahan, limitasi. Maka apa keterbatasan, apa kelemahan dari penelitian yang dituliskan, yang dilaporkan oleh penulis artikel tersebut. Nah, berangkat dari sana biasanya akan ada future recommendation, rekomendasi penelitian yang akan datang seperti apa. Alhamdulillah itu, jadi apa saja yang perlu dituliskan, kemudian sebagaimana tugas-tugas sebelumnya, baik individu maupun kelompok, maka inilah kriteria komponen penilaian atau bobot penilaian. Kesesuaian dengan panduan rubrik, sistematika penulisan, dan ketepatan jawaban. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Semoga sedikit penjelasan ini membantu Anda untuk sukses karena Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala menunaikan tugas kelas yang kedua, yaitu menelaah jurnal psikologi. Demikian penjelasan dari Pak Irwan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.